Baik, teman-teman, selamat datang di Daily GT Coaching Clinic. Kembali bersama saya, Bayu Asta. Kita tentunya membahas bermacam-macam hal di hari ke hari, ya, minggu di minggu, dan kita canangkan sebenarnya ini akan berjalan sepanjang tahun, teman-teman. Jangan lupa juga. Uh, tentunya sebelum saya memulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi pada teman-teman Gators. Juga saya mengingatkan untuk selalu ya, ini udah protokol juga untuk saya mengingatkan pada teman-teman selalu mengikuti protokol kesehatan sedang berlaku saat ini, yaitu pertama adalah menggunakan masker, lalu menjaga jarak satu sama lainnya, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Kita live teman-teman di channel Telegram yang kalau teman-teman lihat di YouTube mungkin di replaynya ya, semua link ada di bawah nih, ada di description. Jadi teman-teman silakan join kalau mau nonton yang live dan juga bertanya. Sebenarnya itu yang lebih penting lagi ya, untuk bertanya. Teman-teman pasti punya begitu di lapangan gitu ya, mencoba ilmunya. Mungkin ada pertanyaan sesuatu, karena memang ini GT Coaching Clinic kita buka untuk teman-teman teman-teman UKM binaan dan juga teman-teman alumni pelatihan GT gitu ya. Jadi silakan join untuk bertanya. Selamat pagi Mas Zai. Pagi Mas Bayu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Kan protokolnya dijaga. Iya. Kita ketemu lagi dengan Mas Zai nih teman-teman. Jadi kalau Mas Zai tentunya membahas soal copywriting, ya kan? Kemarin selalu seru kalau kita ngebahas copywriting. Itu banyak, sebenarnya ada banyak branding juga ya, masuk ke brandingnya. Karena memang kan copywriting hubungannya ke branding. Branding, betul, ke brand ya. Ketat banget gitu ya. Banget. Kemarin kita sempat membahas soal audiensnya, Iya. mengenal audiens dulu, lalu Habit mereka juga. ya. Nah, ini sekarang mungkin saya pengen ngarahinnya gini ke sosial media. Iya, kemarin kan TVC, TV. TV ya. Ini karena teman-teman kan banyak banget nih, terutama UKM, para teman-teman UKM tuh banyak yang menggunakan sosial medianya buat iklan. Betul. Mungkin langkah pertamanya dulu, kita selalu gitu ya, langkah pertamanya dulu kalau di sosial media, entah itu mungkin awalnya langsung copywriting apa enggak, tapi sebenarnya kalau ngomong sosmed itu yang harus kita perhatikan tuh apa? Oke. Sebenarnya gini, kita kembali lagi ke copywritingnya itu tadi ya, dimana sebenarnya di semua platform copywriting itu kan sebenarnya adalah komunikasi lewat tulisan. Yeah. Sebuah seni untuk membuat customer itu jatuh cinta kan terhadap produk kita, Iya. gitu kan. Sehingga akhirnya engagement dari produk kita kan juga kan meningkat gitu. Entah di media apapun gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi, hampir semua elemen-elemen dasar dalam sebuah copywriting di media apapun itu, termasuk salah satunya di media sosial, itu adalah kita harus tahu banget adalah audiens kita itu. Sama ya? Iya, seperti sebelumnya ya? Iya, itu yang benar-benar poin utama, itu kita harus tahu audiens kita juga harus tahu target audiens kita, gitu ya. Situ juga kita harus tahu karakter dan habit mereka itu seperti apa, gitu, agar pesan yang ingin kita sampaikan itu terdelivery dengan baik. Nah, itu sebenarnya problemnya kan teman-teman banyak yang UKM ini baru, terutama UMKM ya, baru memulai, mereka nggak tahu nih audiensnya kayak apa. Pertanyaan saya, bisa nggak kita ngambil audiens sebelah? Iya, sebenarnya bisa sih, selama produk itu mendeliverikan kebutuhan audiens sebelah itu. Ya, Iya gitu. kan? Pesaing kita lah, gampangnya. Iya, sebenarnya itu yang ingin kita sampaikan adalah apakah memang benar-benar produk yang kita ciptakan itu sesuai dengan audiensnya gitu. Ya. Agar tidak salah target kan, seperti itu. Kita mungkin kalau audiens kita benar-benar ke audiens kita sendiri ya, kita belum tahu juga. Kalau brand baru ya, brand yang lama kan pasti udah tahu lah. Tapi kalau brand baru kita bisa ambil memulai dulu ya dari audiens pesaing kita, itulah yang kita mau ambil. Iya, gitu. kita harus ciptakan itu, udah harus tahu gitu audiensnya siapa gitu. Jadi tidak harus sekedar ya udah bikin produk, bikin barang, ya udah kita tahu ini siapa audiensnya gitu. Seperti itu. Kalau kita ngomong copywritingnya tuh saya selalu mikirnya hanya caption. Enggak sih, sebenarnya luas juga. Saya udah salah bukan? Enggak salah juga sih Mas, sebenarnya. Enggak ada yang salah, ada yang benar, cuma mungkin kurang tepat aja sih mungkin ya. Nggak cuma itu. Sebenarnya ketika kita kembali lagi ya, ketika kita bilang di sosial media ini ya, karena kita bahasanya hari ini sosial media gitu. Jadi ada juga namanya content writer gitu sama copywriter. Content writer sama copywriter. Nah, apa sih sebenarnya perbedaannya gitu? Jadi sebenarnya kalau untuk content writer itu tuh lebih ke
content writing ya, seperti content writing itu lebih gitu mengeducate gitu ya, mengeducate audiensnya gitu. Sedangkan copywriter di TV, di sosial media itu untuk mengajak. Kembali lagi ya, copywriter itu mengajak, sedangkan content writer itu lebih ke educate, mengeducate untuk memberikan sesuatu audiensnya. Contoh, misalnya di dalam content writer itu bisa saya bikin artikel gitu kan ya, saya juga bikin artikel. Nah itu kan isinya lebih ke memberikan informasi kepada audiens kita gitu, seperti itu kan. Makanya banyak kan berartikel itu banyak isinya gitu, karena tujuannya untuk mengeduket ya. Nah berbeda dengan copywriter, misalnya captionnya kita mengajak gitu, misalnya dapatkan sekarang atau apa gitu ya, nah, itu kan udah berbeda gitu, basicnya udah berbeda. Lebih bagus dapatkan ya. Walaupun kemarin saya bilangnya soalnya beli lebih enak. Saya orangnya realistis aja. Jadi dari kedua itu dari copywriter dan content writer sebenarnya mana sih yang lebih penting gitu? Ya oke. Kalau lebih penting ya dua-duanya penting gitu, dua-duanya penting gitu, karena harus ada yang ngajak dulu. Kita juga perlu menginformasikan produk kita gitu, walaupun mungkin tidak se-hard selling itu, tapi kita juga perlu mengeduket audiens kita gitu lewat tulisan-tulisan itu, entah itu di blog atau itu mungkin lewat artikel gitu, seperti baru. Kemudian ketika sudah tersampaikan, kita mungkin bisa mulai itu hard selling lewat copywriting, itu mengajak para audiensnya melakukan sesuatu, entah membeli atau mungkin mencoba dan sebagainya. Ini karena mungkin background saya ada di marketplace ya, jadi saya kalau ngomong mengeducate, saya ngomongnya spesifikasi produk. Iya. Karena kalau di marketplace saya selalu ngomongnya ini bukannya buat kayak kan menjual produk hiburan anak ya. Jadi kayak botol susunya ukurannya berapa, berapa mili, terus kemudian apa misalnya ada beratnya gitu, warnanya, udah spesifikasi aja udah cukup. Kalau kita ngomong social media copywriting pasti lebih dari itu. Iya, lebih dari itu, dan juga ajakan-ajakannya itu harus benar-benar menggugah gitu. Jadi ada powernya gitu loh, nggak hanya oh iya nih botolnya misalnya gini, warnanya biru untuk berapa mili, udah gitu, nggak gitu doang, tapi memang ada powernya tertentu, ada pengolahan katanya yang memang kita gunakan gitu, supaya audiens oh iya gitu merasa memiliki. Mungkin hubungannya ke manfaat produknya. Betul, bisa juga. Oke. Harus banget ngomongin emotion nggak? Iya gitu, karena jangankan emotion mas, bahkan kita pun harus mampu menggunakan emoji. Iya, di dalam tulisan itu supaya tulisannya hidup. Oh ya? Karena kan kita bukan karya ilmiah. Oh iya. Iya benar ya sih. Jadi nggak formal ya? Iya gitu. Nggak formal. Kita harus pakai emoji gitu. Kenapa pakai emoji? Supaya tulisan, karena kan membaca kan berbeda dengan televisi, di mana kan televisi ada mimik, terus orangnya juga berakting. Kelihatan visual. Nah ini kan kadang ada yang cuma tulisan doang. Nah di mana kita juga sebenarnya memerlukan emoji gitu untuk membuat tulisan itu lebih hidup gitu, sehingga akhirnya pembaca tuh merasa memiliki keterikatan. Seperti itu. Kalau dipikir-pikir benar juga sih, karena saya kalau di marketplace di chatnya ya kadang-kadang saya pakai emoji ya smiley biasa aja. Iya, sih. Cukup, jadi kayak paling nggak memperhalus gitu. Terus juga masalah penulisan YouTube, ternyata audiensnya kebanyakan terutama di Indonesia ya, mereka tuh sangat suka sekali dengan informal tone gitu, jadi yang memang tidak formal gitu, karena itu kan lebih luas, lebih enak, lebih mudah dicerna gitu oleh audiens mereka gitu. Walaupun kita tetap harus memperhatikan target audiens kita itu siapa, tapi setidaknya jangan benar-benar yang kaku banget sehingga akhirnya tidak tersampaikan gitu pesan yang ingin kita sampaikan gitu. Mungkin sebagai contohnya itu adalah kita bisa melihat, Mas Bayu mungkin bisa ngelihat itu akun Instagramnya bapak-bapak.id. Oh saya tahu itu yang lucu banget. Nah sebenarnya kan itu di akun bapak-bapak.id itu kan sebenarnya mengangkat keseharian bapak-bapak gitu loh ya. Kehidupan bapak-bapak dengan bahasa yang lebih luas, dengan bahasa yang lebih mudah gitu. Tapi mereka juga tetap mengeduket gitu, tetap memberikan informasi kepada audiensnya gitu. Ternyata followers mereka bukan hanya bapak-bapak gitu. Teman-teman saya yang perempuan juga ternyata memfollow bapak-bapak ini, ya mbak-mbak juga ternyata memfollow gitu, karena bisa relate. Betul, karena relate, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, terus juga bahasa yang digunakan lebih simple, lebih mudah gitu dibandingkan bahasa-bahasa yang kaku seperti itu sih mas. Soalnya ya dia relate, ini yang suami gue rasain. Iya gitu, betul. Tapi kembali lagi kita juga harus memastikan target audiens kita juga seperti apa gitu, seperti itu. Ya ini mungkin sedikit contoh buat teman-teman yang dimaksud informal kali ya. Di sini ngomonginnya aku mencintai istriku yang bersungguh-sungguh sekali kalau dengerin anak kami kalau cerita. Jadi di sini ada dua kalau. Ada kalau. Jadi
Itu salah satu contoh dari informalnya ya. Heeh. Jadi kita jangan, wah bagus sekali Iya gitu. gitu. Ini kebiasaan saya kalau nulis sih. Oh, mungkin Mas Bayu tuh ilmiah mungkin Oh, ya. iya. Ya kan saya edukator. Jadi mungkin lebih ilmiah mungkin ya, karena kan target audiensnya itu ya. Tapi itu berpengaruh juga sih ke kepribadian mah. Sampai. Kalau di PPT tulisannya formal, tapi begitu jelasin kita informal. Karena saya kalau begitu jelasin langsung paham audiensnya kan. Tapi PPT kita buat formal, ya ini beda ya, beda teknik teman-teman. Ya PPT kita buat formal karena kita menjangkau ke semuanya, gitu, dan ini edukatif gitu. Ini udah ada pertanyaan dari Mas Rahmat lagi. Kalau ngerjain project copywriting buat sosial media, satu konten deh ya. Saya mungkin tambahin pertanyaannya buat Mas Rahmat. Satu konten, satu post, itu sampai berapa lama? Sampai harian? Satu konten itu masuk konten captionnya Misalnya, juga plus gambar plus apa atau gimana? nah oke. Nah satu konten tuh sebenarnya yang dimaksud ada apa aja? Tugas copywriter. Pertama itu adalah caption juga ya, caption. Terus yang kedua adalah visualnya, gitu. Nah, sebenarnya ketika visual dikawinkan dengan caption yang bagus, maka itu akan menjadi power dari brand tersebut, gitu. Gitu. Jadi sebenarnya itu berapa lamanya sih? Mungkin lebih ke experience-nya masing-masing Mas ya. Cuman ya nggak sampai lama-lama juga sih, karena bikin caption aja kalau kita memang udah jam terbangnya tinggi, itu mungkin 15 menit, 10 menit juga udah selesai gitu. Oke, untuk satu post itu ya. Iya, sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak ada aturan baku sih ya Mas ya sebenarnya. Ini ada tambahan kalau kontennya video gitu. Ya sama aja ya. Itu. Sebenarnya nggak lama-lama berarti ya. Iya, sebenarnya. Tapi kembali lagi mungkin ada orang yang memang sangat perfeksionis gitu ya, memperhatikan setiap detailnya, setiap kata-katanya, juga ada yang seperti itu. Tapi itu pun nggak nyampe sehari. Enggak sih. Sejam lah ya. Enggak. Oke, mungkin itu buat angka yang teman-teman yang baru mulai. Ya, yang baru memulai copywriting kan belum jam terbangnya belum banyak kan. Tapi mungkin intinya kita adalah belajar dan mencoba sih sebenarnya, karena itu sih. Nah, di sosial media itu saya ingat ya ada omongan soal timing post. Terus kadang-kadang saya ceritain juga sama Mas Rahmat, bukan Mas Rahmat yang Indonya beda. Mas Rahmat Suryo ya. Kalau di sosial media itu kita harus siap tiba-tiba harus ngepost. Iya. Gitu. Itu konten copywriter juga sama. Sebenarnya kita harus tahu jam-jam sibuknya gitu loh orang-orang menggunakan sosial media gitu kan. Biasanya itu pulang-pulang jam kantor gitu. Sama jam makan jam. Jam makan siang gitu, atau mungkin agak malam gitu ke jam 7 jam 8. Jadi biasanya kan orang-orang kayak leyeh-leyeh kan sambil sosmedan gitu ya biasanya gitu, seperti itu. Iya, memang jam-jam tertentu juga kita harus memperhatikan sih seperti. Tergantung dari audiensnya juga. Iya, Kalau audiens ini umumnya ya orang yang kerja, soalnya mungkin kalau entrepreneur agak berbeda kali. Iya, jamnya beda ya. Jamnya beda. Lebih tepatnya nggak ada jamnya. Soalnya kita kinda free all day, tapi kinda-nya di sini penekanannya panjang karena tiba-tiba sibuk sepanjang hari. Besoknya kosong, minta ampun. Dulu zaman di stay di resto gitu. Cari ide buat copywriting. Caranya sebenarnya kalau ide macam-macam sih Mas. Sebenarnya kalau saya itu ide, ini saya ya, mungkin setiap orang beda ceritanya gitu. Pasti. Kalau saya itu idenya dari kehidupan teman-teman saya, dari kehidupan saya gitu. Jadi teman-teman saya tuh hobi banget curhat tuh ke saya tentang perjalanan hidupnya ini dan lain sebagainya. Nah itu tuh sebenarnya bisa jadi ide gitu, jadi ide buat saya. Atau mungkin apa yang kita lihat, atau barangkali mungkin yang lebih mudah kita bisa memanfaatkan hal-hal yang lagi viral gitu. Kita olah-olah aja gitu sebisanya kita, semampunya kita sesuai dengan target audiensnya, itu bisa menjadi sumber ide kita gitu. Ini ya referensi banyak. Yes. Itu dari Mas Rizal yang dulu copywriter kita juga ya, sekarang udah di atas lah ya, beda soal. Itu juga dia ngambil referensi banyak. Kalau Mas Rizal ada buku juga, mainnya buku juga. Kalau Mas saya nggak di buku. Enggak sih, enggak. Lihat dari konten yang ada. Karena saya target audiensnya kan enggak kebanyakan ya, target audiens yang saya pegang itu memang bukan target audiens yang benar-benar resmi, yang benar kaku gitu. Jadi lebih ke, akhirnya saya relate-nya lebih ke kehidupan sehari-hari gitu sih. Memang kalau Mas Rizal bukan berarti nggak bisa gaul ya, tapi memang beda target audiensnya. Makanya kemudian adalah Mas Zai di sini gitu ya. Lebih kalem, lebih casual gitu ya. Oke, jadi ide bisa dari mana? Dari mana aja sebenarnya, tidak ada patokan khusus sih, gitu. Karena kita juga harus melihat target audiensnya itu siapa. Oke, kalau ini pertanyaannya Mas Rahmat lagi penasaran banget nih. Kalau copywriting tuh harus bisa desain nggak? Enggak juga sih, tapi kita harus paham apa yang mau kita sampaikan. Oh gitu. Iya, misal gini. Saya ngarep jawabannya nggak usah.
Tapi ternyata harus paham dulu. Harus paham juga karena itu berketerikatan satu sama lain gitu. Misalnya misal kita mau menyampaikan apa nih, desainnya juga seperti apa sebenarnya dari kita gitu, desainnya mau apa gitu, misal kalau di TVC gitu kan ya, kan harus jelas tuh ketika kita bikin skrip itu orangnya mau ngapain. Nah itu kita harus tahu desainnya gitu, apakah udah sesuai atau belum gitu, agar ketika kita nanti present itu tuh sesuai gitu antara copy tulisan dengan gambar gitu. Sinkron. Iya, sinkron satu sama lain. Memang nggak harus bisa, tapi kita harus paham agar apa yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan gitu lewat desainnya itu. Oke, saya penasaran kalau kita bikin konten post, mas saya kadang-kadang iseng nggak? Oke, coba gue buka di Photoshop, masukin bagus gak ya gitu. Enggak sih, enggak sampai foto kayak gitu ya? Nggak perlu sampai kayak gitu, enggak, berarti teman-teman. Karena itu desain grafis kan sebenarnya basicnya. Iya mas. Iya, tapi kita harus paham juga gitu supaya. Harus paham juga bahwa ini nanti akan ditaruh di sini, mungkin apa ya, spacing nggak besar gitu ya. Jadi tersampaikan. Kita nggak boleh terlalu panjang juga copywritingnya. Oke. Ya memang sosial media apa ya, melibatkan banyak banget. Banyak banget betul. Karena kenapa sih brand-brand itu sangat fokus di copywriter gitu? Karena salah satunya itu adalah brand itu merupakan belief system gitu. Mungkin Mas Bayu lebih paham ya dari saya belief system itu. Jadi artinya brand itu tidak hanya sekedar plek-tiplek ngasih menjual produk mereka atau menjual layanan mereka gitu, tapi mereka ingin menanamkan sesuatu hal dari brand itu gitu, sesuatu hal yang berbeda. Entah itu value-nya, entah itu hal-hal yang menarik dari brand tersebut, sehingga akhirnya mereka dapat membuat suatu koneksi yang kuat dengan pelanggannya gitu. Nah, salah satu contoh kenapa brand merupakan belief system, mungkin contohnya itu adalah yang paling terkenal gitu ya, mungkin salah satunya itu adalah ketika McD kolaborasi dengan BTS. Kamu sempat ya? Sempat. Saya nggak ngikutin. Itu viral banget di Indo. Jadi contoh yang jelek. Enggak juga sih, enggak juga. Tapi kan kalau orang di media sosial harus aware sama media sosial. Ya, saya suka nggak ngikutin. Gitu. Contohnya adalah ketika McD kolaborasi dengan BTS, itu kan sampai viral banget tuh di Indonesia. Padahal waktu itu corona sedang tinggi-tingginya. Dimana sebenarnya mereka tuh ngeluarin produk baru namanya McD X BTS. Itu mereka tuh cuma padahal isinya tuh kayak nugget, kentang sama kolak. Tapi itu membludak banget para ARMY ya terutama gitu ya. Sampai banyak banget gerai-gerai McD yang ditutup. Karena saking sepenuh itu manusia di gerai-gerai itu. ARMY-nya pada nyerbu. Iya, pada nyerbu gitu. Bahkan sampai mereka tuh menjual kemasan McD-nya itu bungkusnya itu sampai jutaan. Karena untuk special edition itu. Nah, kenapa gitu? Kenapa orang-orang sampai segitunya sih gitu, sampai setergila-gila itu sih gitu? Karena mereka tuh nggak ngejar nuggetnya, nggak ngejar kentang gorengnya. Iya, kan ada value-nya. Ada value yang berhasil dibangun oleh si McD ini gitu. Nah, seperti itu. Kenapa brand juga akhirnya berlomba-lomba membuat copywriting yang bagus? Salah satunya adalah membuat beli value di dalam produk itu gitu. Atau mungkin contoh lain yang paling juga umum adalah ketika iPhone ngeluarin produk baru, orang-orang rela loh ngeluarin duit berpuluh-puluh juta gitu, berjuta-juta hanya untuk membeli produk itu yang pertama. Kenapa coba nggak usah bisa? Brand loyalty, itu namanya brand loyalty. Iya, itu salah satunya karena value itu tadi. Karena mereka tuh sebenarnya bukan hanya sekedar beli iPhone-nya gitu, tapi ada value yang ingin mereka dapatkan dari si produk itu. Udah nggak lagi soal produknya kalau yang itu ya. Ini contoh branding yang sudah mendekam gitu ya, istilahnya yang sudah berhasil branding terutama. Memang sudah lagi bukan produknya. Produk itu hanya ya udahlah ya kan, spice-nya aja gitu, untuk pemicunya aja. Makanya kenapa iPhone mau ngeluncurin apapun pasti orang ngantri. Iya, karena ketika mereka beli iPhone, mereka merasa lebih bernilai, merasa lebih berkelas gitu kan. Karena itu value-value itu yang akhirnya terbentuk gitu. Tapi itu memang takes time banget untuk ngebangunnya ya. Iya, brand value itu gitu loh. Tapi walaupun begitu bukan berarti teman-teman nggak bisa terapkan menurut saya ya. Iya. Tapi dalam skala yang jauh lebih kecil. Iya. Gitu. Kita harus tahu value dari brand kita itu tersebut tadi. Ya gitu. Ini buat contoh kayak kita ngomongin yang produk-produk yang di minimarket itu ada loh brand loyalty-nya ya. Menurut saya kayak saya sulit untuk beli minuman dingin yang saya udah pernah saya belum coba. Bahkan merek kopi yang biasa kafe, mungkin saya nggak nyebut kali ya, saya soalnya nggak beli kopi itu. Yang biasa kafe sekarang kan mereka bikin tuh yang botol. Iya, botolan ya. Itu saya nggak nyoba-nyoba. Oh iya. Belum nyoba sampai sekarang. Kenapa? Karena emang
Saya belum pernah ke sana, yang kafenya belum pernah nyoba. Jadi saya nggak ada. Yang kafe mahal itu bukan? Hah? Yang mahal enggak? Mahal. Enggak mahal. Yang habis dibeli sama rapper di Amerika tuh. Oh iya iya iya. Susah ya kalau nggak nyebut merek gitu ya. Padahal kita studi kasus. Tapi ya gitu, saya sampai sekarang masih, kemarin akhirnya nyoba satu terus kayak biasa aja sih, ya udah. Ya udah aja gitu ya. Ya udah aja gitu. Tapi itu termasuk kayak kita ngomongin kalau brand loyalty itu tetap ada walaupun dalam produk yang murah gitu ya. Dalam artian ini FMCG. FMCG itu kan murah. Ini saya mau ngasih lihat Mas Zae, tapi kalau teman-teman mungkin nggak bisa lihat di sini ya. Saya ada satu brand yang memang dari dulu saya loyal. Ini tapi brand internasional, hubungannya ke gaming. Jadi brand Razer mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya. Oh iya saya tahu. Soalnya saya dari dulu, ini bahkan saya sebelum mengenal bisnis dunia, pokoknya masih IT banget, dari dulu udah ngeliat bahwa penulisannya dia gitu ya, kalimatnya dia itu selalu bagus gitu. Ini buat lihat mungkin teksnya kali yang bisa jadi contoh. Iya, Ya. Iya. Mereka tuh dari dulu loh, Mas. Jadi sebelum fotonya bagus, kayaknya kalimatnya bagus Udah duluan. bagus ya, Ini brandnya Razer namanya. Jadi buat teman-teman buat ngambil contoh fotografi juga bagus untuk teman-teman yang mungkin produknya apa ya, elegan kali ya, karena dia selalu pakai warna dark. Tapi teksnya copywritingnya saya bisa lihat tuh mereka selalu, saya dulu ngehnya ini lebay. Tapi nyatanya saya beli terus. Wah, kalau boxnya teman-teman lihat, ini udah packagingnya bagus. Mereka packagingnya jago. Ini kan mic-nya juga, ini mic biasa. Packagingnya segini, kotaknya bukanya nggak cuman kerotok. Supaya aman juga kali ya, safety-nya tinggi. Gitu. Enggak sih sebenarnya. Emang lebay mereka tuh gitu. Saya ngeliatnya gitu, mereka tuh lebay. Nah, kalimatnya, mungkin saya di sini fokus ke kalimatnya. Kalimatnya mereka juga nggak simple. Selalu kayak kita namanya gaming terus dianggap lomba semua gitu kan. Jadi pokoknya kita kalau mau the best itu harus pakai yang ini. Tapi kalimatnya nggak cuma the best, kalimatnya kayak for gamer by gamer. Iya, ada value lain yang memang sesuai dengan target audiens mereka ya Mas ya. Iya sih gitu. Kayaknya memang audiens mereka tuh kan gamer yang semi pro lah ya. Yang udah profesional ya, bukan yang ecek-ecek gitu. Ya yang udah main lama udah lah pemain ya. lama. Yang mana make sense juga. Mana ada orang mau beli mouse 1 juta kalau nggak emang dipakai. Iya, betul. Ya kan? Nggak relate dengan saya Mas. Saya pasti nggak mau ngeluarin uang 1 juta gitu karena ya untuk apa gitu kan. Mas saya pakai mouse kan? Enggak. Sama sekali nggak bahkan kan? Iya. Banyak, soalnya saya heran gini, kemarin juga kan ngobrol sama Mbak Nares, mungkin teman-teman sempat lihat di akun YouTube kita kan sempat ada Mbak Nares yang ngomongin desain. Mbak Nares tuh bahkan desainer tapi tanpa mouse. Iya. Saya ngeliatnya kayak, oke, mungkin lu pakai Wacom kali Res gitu ya. Enggak, Mas Bayu, saya pakai mousepad. Hah? Serius gitu ya? Ya. Tapi kenyataannya ada yang kayak gitu. Iya, Jadi teman-teman juga harus paham kembali ya, kembali ke target audiensnya itu siapa. Itu penting banget, penting. Gitu. Dari Mas Zai sebenarnya kalau memahami memahami audiens itu selain lewat riset yang maksudnya dari korporatnya sendiri gitu, memahaminya biasa gimana? Ya sebenarnya kita bisa melihat dari lingkungan kita sih. Contohnya misal gini, ketika waktu itu saya mau pitching gitu ya, suatu supermarket gitu ya, brand supermarket gitu ya. Nah, brand supermarket itu nyari habit-habitnya karena mereka ingin mengejar kelas menengah gitu. Nah, akhirnya saya lihat nih siapa gitu, target audiens mereka bukan sesama supermarket. Maksudnya kompetitor mereka sebenarnya bukan sesama supermarket gitu. Siapa kompetitornya? Pedagang sayur. Pedagang sayur keliling gitu. Nah, ini kita bisa tahu gitu. Mereka tuh habitnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu kita bisa melihat gitu. Atau sebenarnya ketika kita ingin campaign sepatu misalnya gitu ya, kita juga bisa melihat bukan hanya sesama produk sepatunya gitu, sesama kompetitor, kita bisa melihat siapa gitu. Kita bisa melihat misalnya pedagang sepatu palsu gitu yang di Senen tuh banyak banget tuh. Nah, kita bisa melihat apa sih kebutuhan mereka, apa sih keinginan mereka. Tapi kembali lagi juga kita harus melihat target audiensnya itu siapa. Jadi gitu sih. Nggak selalu langsung ke ini ya, nggak selalu langsung ke kompetitor utama. Betul, kita juga bisa melihat hal-hal di sekeliling kita gitu. Hal-hal seperti itu juga sebenarnya bisa menjadi sumber inspirasi kita, akhirnya memunculkan ide-ide apa yang mau kita buat, ide-ide apa yang mau kita sampaikan kepada adik-adik. Intinya berarti ya pergi ke lapangan termasuk. Betul. Mungkin salah satu contohnya adalah mungkin yang saya ingat banget kemarin itu, ini brand lain juga ya, di mana sebenarnya kayak ketika corona itu Burger King itu kan bikin campaign yang sangat menyentuh gitu, sangat emosional gitu. Pesanlah dari McD. Itu maksudnya
Ingat gak ya kayak gitu? Waktu corona itu. Eh, saya kayaknya ingat deh. Dia abis itu nggak lama yang motor ya. Yang Iya, motor pun bisa lewat. pesanlah produk dari McD gitu. Oke. Sebenarnya kan itu si Burger King itu mengajak para audiensnya mereka Oh untuk sorry, ini Burger King. Burger King untuk membeli dari McD. Oh saya ingat, tapi ini internasional bukan? Yang internasional juga ada. Ah. Internasional itu lebih ke campaign cancer. Jadi ke KFC itu. Jadi Burger King itu mereka menutup tidak menjual produk mereka karena supaya orang-orang membeli di KFC. Karena memang KFC itu tujuannya untuk charity gitu. Orang-orang menderita cancer. Nah, kalau di Indonesia itu waktu itu karena saling support each other, karena waktu itu memang corona lagi tinggi-tingginya. Jadi McD itu mengajak para pelanggannya untuk memesan si Burger King itu mengajak para pelanggannya untuk memesan di McD gitu. Nah, sebenarnya itu campaign-campaign yang menyentuh secara emosional gitu, karena penulisan, copywriter dan sebagainya itu menyentuh gitu. Sukses. Burger King-nya sukses. Dua-duanya sukses. Si Burger King-nya sukses Oh ya? si McD-nya juga sukses gitu. Jadi- Padahal itu mereka kompetitor loh, tapi kenapa gitu? Ternyata hal-hal seperti Penjualan itu di Burger King pun naik. seperti itu gitu. Tapi ini mungkin harus hati-hati kali. Iya, karena itu juga brandnya juga harus besar juga, Mas. Nah, di belakangnya kita nggak ada yang tahu. Tapi saya tebakan saya adalah pasti Burger King udah ngomong dulu ke McD. Ya, I don't know lah ya, kalau di belakang layar saya Nggak tidak mungkin tahu ya. lah. Walaupun kayak gue kan support lu, jadi gue nggak usah ngomong kalau nggak tetap harus. Saya nggak tahu. Business ethics-nya harus nih saya yang tahu sih. Iya. Business ethics-nya itu harus. Oke, ini Seperti ada sedikit. Saya mungkin agak lompat pertanyaan kali ya. Copywriter tuh bisa kena hak cipta nggak? Bisa. Contoh bisa, yang bisa. biasanya beresiko. Misalnya kita plak-tiplak banget nih, kopas habis. kopasnya gitu yang benar-benar ada soalnya kayak gitu ya, benar plak-tiplak gitu banget. Apalagi kalau seandainya mereka juga terutama yang paling berbahaya itu yang TVC ya, misalnya kita musiknya Oh, iya. itu lagu-lagunya yang mau Oh kita iya, pilih satu hal backsoundnya. mungkin teman-teman harus ingat juga, copywriter tidak hanya hasilnya teks ya, itu jadi skrip juga bisa. Iya. Nah, skrip ini nanti dipakai untuk si aktornya ngomong gitu. Jadi sama aja, itu juga ada pesan copywriter juga. Iya, ya bahkan kita backsound lagunya itu di TVC itu kita harus berhati-hati banget, jangan sampai mendekati misalnya lagu ini itu kan kita bisa dituntut secara hak cipta gitu. Itu harus hati-hati banget hal-hal kayak gitu pun. Gitu. Mungkin patokannya adalah jangan sampai mirip dengan yang 100% gitu. 100%. Kalaupun mungkin Anda terinspirasi dari situ, mungkin bisa kita olah-olah dulu deh gitu. Kita olah sedemikian rupa agar benar-benar tidak 100% mirip gitu. Entah itu dari musiknya, entah dari kata-katanya, entah itu dari tone-nya juga gitu. Hal-hal seperti itu gitu. kalau Kalaupun- dari sisi caption media sosial sendiri captionnya aja deh gitu, itu bisa. Sebenarnya mungkin kalau bisa atau tidak mungkin saya kurang tahu ya, cuma kurang aja. Biasanya kalau brandnya yang berani itu tuh benar-benar akan dipampang gitu, nih bagaimana orang ini telah mengcopy segini gitu, dan itu kan bikin malu juga kan, dan juga bisa menurunkan reputasi si orang yang kopas itu gitu. Cuma kalau di TVC itu kita bisa kena hak cipta, Oke, kalau di sosmed mungkin bukan kena hak cipta tapi kena tekanan sosial. ya. Hukuman sosial. Hukuman sosial itu malu banget, benar-benar malu. Oke, sedikit lanjut soal hak cipta kali ya. Ini kemarin ada yang kasus yang Holy Wings. Oh yes, betul. Kalau copywriting yang salah tuh bisa sampai pidana. Pidana, iya. Bisa sampai kayak gitu. Iya, itu yang living itu agak mengerikan juga ya. Oke. Ya karena ya. Itu kan sensitif juga sih. Kita juga harus melihat value-value yang ada di negara kita gitu. Jangan sampai kita membawa isu-isu yang sensitif gitu. Even itu mungkin kita ingin terlihat out of the box gitu, ingin terlihat berbeda gitu, menyampaikan supaya mungkin brand juga keangkat. Tapi kalau kita sampai yang mendompleng hal-hal sensitif, itu kan bahaya juga kan. Bahayanya kan ke kitanya sendiri gitu loh. Ya, tetap ya teman-teman ada boundary-nya sedikit. Sarah tuh di sini jangan. Kan? Ini bukan Amerika. Mereka beda ya value-nya. Iya, mereka kan lebih liberal Iya, gitu mereka kan. lebih liberal. Jadi ada beberapa value yang memang nggak bisa kita angkat gitu. Walaupun mungkin teman-teman punya ideal tertentu, tapi ya ini ngomongin brand ya, bisnis beda dengan personal. Betul. Personal silakan teman-teman, saya nggak melarang apapun itulah. Cuman Iya. kalau udah brand kita harus hati-hati. Bahaya brand juga bisa jadi terpuruk juga nanti kan. Berarti kan ini kok gitu Ya, banget. ini ujung-ujungnya balik ke duitnya. Iya, teman-teman. seperti brand yang tidak punya perasaan gitu. Ya bisa jadi kan kayak gitu. Jadi masalah banget. Kemarin kan waktu itu sempat ya saya
kita waktu pertama kali ngomong brand sikat gigi pasta gigi pasta ya, gigi, Darlie ya. Iya Itu juga termasuk. Ini bahkan di Amerika Iya. gitu. Yang lebih liberal itu juga akhirnya sampai merubah nama, yang Iya. mana merubah nama nggak Enggak, gampang. itu juga ya. Betul. Nggak segampang itu. Banyak hal yang harus dirubah juga nantinya. Banyak gitu kan, dari Darky jadi Darlie gitu. Itu kayak racist gitu kan, akhirnya mereka merubah sampai harus merubah seperti itu. Jadi teman-teman mungkin take care untuk copywritingnya, dan sebenarnya sih semua ya, dari sisi sosial media, Yes. desainnya pun Harus hati-hati. harus hati-hati, objeknya juga teman-teman jangan terlalu liar sih sebenarnya. Kalau mau ngomong patokannya susah juga ya. Iya. Intinya kita harus tahu pakem-pakem nilai yang ada di negara kita gitu loh. Mungkin, jadi banyakin referensi juga, Yes, itu juga membantu kita tahu batasannya di mana juga ya, guys sih. Oke, kalau ada nggak buku untuk belajar copywriting? Kalau Mas Zai kan nggak begitu baca buku. Iya, sebenarnya banyak banget. Saya yang sering ke Gramet sih, jadi saya banyak banget sebenarnya Mas, banyak banget. Di sosial media sekarang udah berseliweran buku-buku, baik itu mereka menjual online, bahkan pelatihan gitu. Sebenarnya banyak banget. Coba cari di marketplace teman-teman. banyak banget sekarang, banyak banget. Jadi banyak referensinya. Dan sebenarnya nggak harus buku spesifik soal copywriting, ya nggak sih? Buku biasa aja bisa, buku ilmu apapun, itu ilmu yang terkait sama yang kita mau jalanin. Misalnya kalau kayak kemarin kan kita produknya ada yang susu kurma, ya udah kita cari buku masak coba. Ya, buku masak mungkin cocok kayak makanan tuh cocok dengan buku masak. Atau kalau kemarin hiasan dinding muslim gitu ya, mungkin akhirnya buku agama. Ya nggak apa-apa untuk kita memahami bahasa apa yang biasanya dipakai di situ, betul. Iya, exactly. Betul. Karena Sehingga lebih relate nanti ketika untuk disampaikan. Jadi ada istilah-istilah dan ternyata kita mau menyebutkan sesuatu yang mainin perasaan. Ada ternyata istilahnya gitu. Kemarin sebelumnya juga kan sempat ngobrol sama Mas Rizal, beliau ini istilah olahraga. Akhirnya dia harus nonton olahraganya dulu, biar dia tahu oke, itu offside. Tapi bukan sepak bola sih, saya lupa olahraganya apa gitu. Jadi itu offside namanya. Jadi keluar batas kan enggak Betul. ini ya, Betul. Sama halnya ketika saya memegang brand-brand teenager, nah itu saya mendalami banget tuh hal-hal yang berbau-bau teenager gitu, agar pesan yang ingin disampaikan tuh relate dengan para teenagersnya gitu. Oke. Nah ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya. Tapi teman-teman jangan khawatir. Kalau memang di luar sesinya ada pertanyaan, kita bisa bawa ke minggu depan ya. Nanti tentunya dijawab akan dijawab di sesi tersebut gitu. Jadi jangan khawatir. Tulis saja pertanyaannya walaupun di luar dari sesinya. Jadi kalau di grup diskusi bukan berarti kita hanya menunggu di saat live aja ya. Jangan khawatir ya, tanya aja sekarang. Tapi mungkin memang sih orang baru kepikir, oh iya ini soal copywriting gue nanya ini gitu ya. Memang sih, so it's okay. Pertanyaan terakhir mungkin ya, perbedaan copywriter dari buat media sosial dan marketplace. Sebenarnya hampir sama sih Mas, karena mereka sebenarnya di sosial media mungkin kalau marketplace itu lebih ke benar-benar hard selling itu nyata banget gitu, senyata itu benar-benar ayo beli gitu. Kalau yang di sosial media kan kita masih bisa di setting walaupun kita bisa hard selling juga, tapi kan masih bisa soft selling juga bisa, hard selling bisa gitu, seperti itu sih. Bahkan nggak selling tapi branding gitu. Yes. Kalau di media sosial gitu ya. Untuk branding mereka gitu. Biasanya belum hard selling kalau yang di sosial media. Benar sih. Masih ada juga yang seperti hard selling tapi mungkin masih bisa dicampur-campur lah ya, sesuai kebutuhan. Jangan sering-sering gitu malahan kalau hard sellingnya. Ini teman-teman mungkin kita balik ke konsep sebelum kita ngakhirin ya. Konsepnya adalah digital journey. Digital journey kan berarti ada orang tipe apa di mana. Kalau orang udah di marketplace itu udah di journey yang dekat banget ke decision, udah mau beli, betul. Jadi kita makanya perlu hard selling. Kalau yang di sosmed itu belum mau beli, mereka cuma tertarik aja paling top gitu, makanya kenapa kita soft selling, kita pengen kasih tahu gunanya apa gitu. Jadi jangan hard selling di media sosial, ya boleh sekali-sekali tapi jangan sering-sering karena orang annoyed gitu. Saya agak annoyed kalau tiba-tiba udah nyebut harga aja, bukan nyebut harga malah bagus.
beli sekarang yuk gitu, nggak mau deh, apaan sih gitu ya. Kan di media sosial gitu, saya lagi nyari-nyari konten kucing gitu kan, kenapa tiba-tiba dijualin makanan kucing gitu kan. Kali ada cookies ya kan Mas? Oh, Ada cookies, jadi iya, dari hasil-hasil kita searching itu pasti akan muncul nanti. ya dapatlah iklan. Nah, Iya. iklan ini kan nggak terus lu belum mau decision, kata Instagram. Lu belum mau decision, gua nggak bakal ngasih iklan ini. Nggak ada, Instagram akan ngeluarin siapa yang bayar kan gitu. Ya, jadi teman-teman diperhatikan juga gunanya di copywriter di media sosial dan marketplace juga semuanya berbeda. Beda sistemnya, betul. Nah, teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Coaching Clinic ini memang tidak kita menjalankannya kira-kira setengah jam ya. Sebenarnya udah extend juga sedikit. Jangan khawatir karena kita selalu ada tiap hari untuk Coaching Clinic ini, topik yang berbeda-beda di hari Kamis. Sekarang benar hari Kamis ya? Kamis. Saya agak lupa, agak lost track time ya sebenarnya. Terlalu sibuk. Iya benar. Saya kira hari Senin lah, serius. Oh my god. Karena saking sibuknya gitu. Sampai lupa hari ya. Belakangan ini ya. Apa namanya, teman-teman, tiap hari pun berbeda topiknya. Kalau di content creation ini tiap hari Kamis ya. Mungkin minggu depan nggak Mas Zai Iya, lagi, mungkin tapi beda. tapi teman-teman tadi kan saya menjanjikan untuk pertanyaan yang di luar ini akan dijawab. Masih bisa dijawab. Kita bisa jawab lewat teks juga. Mungkin nanti akan saya kasih ke Mas Zai gitu ya. Mas Zai tolong jawabin ini ya gimana gitu. Jadi jangan khawatir. Nah, teman-teman, untuk yang di YouTube mungkin mau ikutan ya, nanya-nanya live tadi kayak Mas Rahmat banyak bertanya, silakan, kita linknya ada semua di description produk kan, jadi masih jualan. Ada di description videonya ya. Untuk join di situ kita lagi buka untuk teman-teman yang sebelumnya memang Getty Coaching Clinic ini kita reserve untuk teman-teman yang udah ikut pelatihan ya, alumni pelatihan Getty dan juga UKM binaan kami memang membuka untuk mereka. Teman-teman yang belum join silakan join aja, ada linknya. Untuk teman-teman yang di Telegram mau lihat lagi tadi ya, yang di awal mungkin agak miss atau gimana, replaynya ada di YouTube channel kita di Getty Incubator gitu. Ada playlistnya khusus, bahkan kita udah buatin gitu. Nah, untuk sesi hari ini Mas Zai, thank you banget. Mas. Ya, kita udah spend time nih berapa kali ketemu? Tiga kali ya. Nanti suatu hari akan ketemu lagi, tenang aja. Saya tarik lagi. Terima kasih loh Mas. Sama-sama. Tentunya sebelum mengakhiri, teman-teman, saya mengingatkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi ya. Semoga COVID ini cepat berlalu, Amin. pandemi cepat berakhir, ekonomi cepat bergulir. Yoi. Asik. Copywriting banget ya. Copywriting ya kan. Saya juga habis copywriting sedikit nih, closingnya gimana gitu. Jadi teman-teman, saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.